Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum anak-anakku sekalian. Semoga kamu semua sehat, bahagia di hari yang kita belajar pada saat ini. Ya, selalu jaga imun dengan hidup yang sehat, bergembira selalu sambil belajar yang menyenangkan. Bahasan kita hari ini adalah pendudukan Jepang di Indonesia. Adapun tujuan belajar kita adalah bagaimana latar Jepang menjadi negara imperialisme, apa tindak tanduk Jepang di Indonesia, baik di bidang sosial, politik maupun ekonomi, bagaimana dampaknya dan berakhirnya pendudukan Jepang di Indonesia, dan bagaimana pengaruhnya pendudukan Jepang terhadap proklamasi kemerdekaan Indonesia, dan bagaimana kita mengetahui ya pengaruh daripada pendudukan Jepang hingga saat ini. Bahasan ini sangat banyak bermanfaat dan mudah-mudahan kalian bisa memahami dengan video yang berdurasi singkat ini. Belajar adalah yang utama. Ayo kita belajar. Modernisasi pada perkembangan imperialisme Jepang. Pertama adalah Restore Meiji, modernisasi Jepang. Jadi Jepang itu selama ini menjadi negara yang tertutup, yang kehadiran misionaris dari Spanyol, Portugis menyebarkan agama Katolik, malah dituduh sama orang Jepang itu ikut bercampur tangan dalam urusan Jepang. Karena pada masa itu Jepang masih dikuasai kaum samurai. Ya. Jadi suatu klan yang besar pada saat itu yaitu klan Tokugawa selalu mempertahankan supremasi kaum samurai ini. Awal modernisasi Jepang itu terjadi ketika datangnya Commodore Perry dengan membawa alat-alat militernya. Inilah yang menjadi inspirasi dari restorasi Meiji, modernisasi di Jepang gitu. Tenno atau Kaisar Meiji Jepang membangun tiga hal ya: pendidikan, hukum, sosial. Ya, dia bangun pabrik senjata, industri, dia bangun galangan kapal, peleburan besi, dan pemerintahan. Terus dia melakukan politik dumping. Coba barangkali politik dumping itu adalah politik dagang ya, cara berdagang. Kalau tadi ya Tenno Meiji membangun industri, pabrik ya. Militer membuat kapal hitam Kaio Maru 1683. Nah, inilah situasi peta pada saat peta planning ya, perkembangan posisi daripada Jepang sendiri. Pendudukan Jepang itu diawali dengan menyerahnya Belanda kepada Jepang tanpa syarat. Terjadi serangan pada 11 Januari 1945
II. Ya. Serbuan kilat Jepang ini membuat Belanda menyerah pada tanggal 8 Maret 1942 kepada Jenderal Hitoshi Imamura. Nah, ingat ya. Beberapa tanggapan tokoh pergerakan nasional saat Jepang datang disambut baik oleh tokoh-tokoh ini, seperti Bung Karno, Bung Hatta, Ki Hajar Dewantara. Namun tidak dengan tokoh seperti Sam Ratulangit, Muhammad Tamrin, karena mereka beranggapan yang namanya penjajah tetap aja penjajah, tetapi ada strategi dijalankan oleh Bung Karno dan kawan-kawan untuk menghadapi pendudukan Jepang. Alasan Bung Karno dan kawan-kawan menerima Jepang dengan baik, Jepang itu menjanjikan kemerdekaan. Kedua, Jepang akan memberikan kemerdekaan bertahap kepada negara-negara Asia. Ya. Jepang simpati terhadap pergerakan nasional Indonesia. Jepang menjanjikan kemudahan bagi bangsa Indonesia seperti melakukan ibadah pengibaran bendera merah putih. Jepang menyerahnya Belanda terhadap Jepang dianggap sebagai akhir daripada penjajahan Belanda. Jepang dianggap saudara tua. Nah, inilah Bung Karno berpendapat demikian berserta kawan-kawannya, ya kan? Ya, karena Jepang dianggap saudara tua. Adapun pendudukan Jepang di Indonesia, setelah menguasai Indonesia, Jepang membagi 3 daerah militer yang dikendalikan, ya, Rikugun dan Koigun. Ya. Daerah Jawa, Madura dan Batavia di bawah kendali Kaigun. Daerah Sumatera, Semenanjung Melayu, pusatnya di Singapura, di bawah kendala Rikogun. Daerah Kalimantan, Sulawesi, Nusa Tenggara, Maluku, Papua dan di bawah kendali Kaigun. Nah, inilah yang kemudian dibentuk Jawa Hokokai, himpunan kebaktian. Akhirnya nantinya Romo Yokai atau Romusha. Waduh. Adapun sistem pertahanan semi militer bentukan Jepang. Jadi Jepang ini adalah membentuk Keiban, barisan pembantu polisi, ada Sheinendan, barisan pemuda, ada Fujikai, barisan wanita, ada Heiho, barisan cadangan prajurit, ada Peta, pembela tanah air, ada Putra, pusat tenaga rakyat, ada Jawa Hokokai, ya kan? Ada Jibakutai, pasukan berani mati, ada Kempetai, barisan polisi rahasia, Gakukai, pelaksanaan pelajar, Sositai, barisan pasukan. Di sini banyak sekali ya manfaatnya ketika ada manfaat ya gitu ya ketika pendudukan Jepang. Kita mengenal militer artinya. Nanti bagaimana kita menghadapi melucuti tentara Jepang menggunakan senjata-senjata ya. Gitu. Mari kita lihat dampak daripada pendudukan Jepang. Ada di bidang politik, ada di bidang ekonomi. Di bidang politik mendorong penggunaan bahasa Jawa dan bahasa Indonesia sebagai pengantar. Jadi bahasa pergaulan lah gitu. Adanya gerakan 3A, adanya membentuk kesempatan kita membentuk organisasi putra, membentuk badan pertimbangan pusat 1 Agustus, mendirikan Jawa Hokokai. Ekonomi menyita aset-aset ekonomi penting milik Belanda, melakukan pengawasan ketat, kebijaksanaan, setoran wajib Romusha, merosotnya perundangan. Nah, ini ekonomi ya.
Ya namanya penjajah ya tetap aja memiskinkan Indonesia ya. Lanjut, bidang sosial lahirnya Romusa, kerja paksa ya. Jogun Yamfu, wanita penghibur pada terjemahan. Sistem pendidikan kita makin buruk. Bahasa karena diarahkan ke militer semua nih. Bahasa dan sertifikasi nasional berdampak positif golongan Bumi Putra dan golongan Eropa. Ya, jadi agak naik lah ya bahasa kita itu. Kebudayaan, budaya keras disiplin berdiri pusat kebudayaan Jepang Keimin-buke Shidowa ini. Karena bangsa Jepang ini terkenal ya bekerja keras ya. Ketika dibom atom 1945 ya, sekarang mengalami kemajuan pesat ya. Perjuangan meraih kemerdekaan pada masa pendudukan Jepang, adanya perjuangan dengan cara kooperatif, kerjasama itu kawannya antara lain Bung Karno dan kawan-kawan. Ada perjuangan melalui gerakan bawah tanah Musnis Tamrin dan kawan-kawan, kelompok Soekarni, kelompok Ahmad Subarjo, kelompok Sultan Syahir, kelompok pemuda, perlawanan bersenjata ya. Jadi pendudukan Jepang itu ya ada perlawanan bersenjata, ada perlawanan rakyat Indramayu, ada perlawanan rakyat Aceh, ada perlawanan peta Blitar oleh Supriyadi dan kawan-kawan, perlawanan rakyat desa di Sumaman di Tasikmalaya. Pengaruh Jepang yang masih hingga terasa, coba kalian perhatikan. Bidang sosial budaya terbentuknya Tonarugemi sistem RT ya, dalam sistem pendidikan SD 6 tahun, SMP 3 tahun, SMA 3 tahun itu hasil daripada pengaruh dari pendudukan Jepang. Di bidang militer terbentuknya awalnya semi militer, belajar militer ya. Belajar memang harus santai ya, tapi tetap semangat, tetap berjuang karena untuk masa depan kita. Dengan belajar dengan baik, kamu akan menjadi yang terbaik ya. Banyak belajar, banyak cari literatur ya, jangan bosan-bosan belajar, memperjuangkan masa depan. Lebih baik kita berlelah-lelah di masa muda, nanti kesuksesan di masa akan datang. Proses itulah yang kita gali ya kan. Suatu saat kamu akan hidup bahagia, sukses dan lain sebagainya. Buat kalian semua, terima kasih yang memperhatikan video Bapak. Belajar selalu, jaga kesehatan dan tetap semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.